Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara memperluas zona nyaman. Kan banyak orang yang berpikir, wah, aku harus meninggalkan zona nyaman nih untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terkait statement itu, yang pertama memang benar ya, zona nyaman kita, hasil yang lebih baik dalam hidup itu biasanya agak sedikit di luar zona nyaman ya. Nah, terus respon saya yang kedua adalah sebenarnya kita nggak perlu satu yang namanya meninggalkan zona nyaman. Mungkin yang lebih tepat adalah kita harus memperluas zona nyaman kita ya. Jadi kalau sebelumnya kita zona nyamannya itu misalnya contoh hanya 1 meter dari diri kita misalnya ya, ini kita memperluas jadi jangkauannya. Biasanya kita lebih nyaman melakukan A, sekarang kita bisa melakukan A dan B kayak gitu ya. Karena kan kayak misalnya income ataupun salary itu biasanya akan lebih tinggi ke orang yang bisa melakukan lebih banyak hal yang lebih penting seperti itu. Nah, kalau kita lebih banyak bisa melakukan hal tersebut, kita income-nya akan jauh lebih tinggi juga. Nah, itu kita perlu memperluas zona nyaman. Nah, nanti saya akan berikan contoh lebih spesifik ya. Nah, pertanyaan ini saya dapetin dari grup WhatsApp webinar Unlimited Success yang akan diadain di tanggal 4 Februari ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman peserta. Saya tanya, apa sih tantangannya untuk bisa sukses di usia muda? Salah satunya adalah rasa takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, terus aku bilang, kamu nggak perlu keluar dari zona nyaman, tapi kamu perlu satu yang namanya memperluas zona nyaman. Nanti akan saya bahas di podcast. Nah, podcast ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Gimana caranya kita bisa memperluas zona nyaman? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun kamu mau sukses di perantauan, kamu bisa join dalam free webinar Unlimited Success. Gimana cara proven kamu bisa sukses di usia muda dan di perantauan meskipun kamu belum punya banyak pengalaman dan belum punya banyak relasi. Ini ilmu di webinar ini sudah saya pelajari dari berbagai training dan juga saya sudah terapkan belasan tahun dan works sampai sekarang, sampai dapat penghargaan dari Spotify dan lain-lainnya. Di webinar ini saya akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah cara proven untuk biar kamu bisa sukses di usia muda dengan lebih cepat. Yang kedua, gimana cara mengatasi inner conflict ataupun rasa nggak pede, rasa insecure dalam diri yang bisa menghambat kamu untuk sukses. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system dan gimana cara menghadapi lingkungan yang toksik. Nah, kamu akan pelajari 3 hal itu di webinar Unlimited Success secara gratis. Caranya kamu tinggal daftar di selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Dan kalau nggak salah tadi saya cek dari data udah sekitar 1.500 pendaftar untuk webinar ini. Jadi daftar sekarang juga biar nggak kelewat. Dan tahun lalu saya cuma ngadain sekali, saya nggak tahu lagi tahun ini akan ngadain berapa kali. Jadi daftar sekarang juga, oke? Nah, tadi di awal kan saya sudah share ya tentang konsep memperluas zona nyaman. Nah, sekarang saya mau memberikan beberapa contoh dari diri saya yang sudah saya lakukan untuk memperluas zona nyaman. Mungkin flashback sedikit ketika saya SMP ataupun SMA, di salah satu hal yang saya sukai juga yaitu adalah basket. Dulu saya pengen banget jadi pemain basket, terus jadi kapten basket, dan ketika saya main basket itu benar-benar saya di-push untuk bisa memperluas zona nyaman. Sesimpel kayak misalnya kan dulu saya lebih terbiasa dengan melakukan dribble kanan gitu. Bolanya dribble kanan mulu. Misalnya di lapangan lagi nyerang lewat
kan kalau misalnya kita nyerang di sebelah kiri ya dribblenya harus kiri biar nggak gampang di steal bolanya, tidak gampang dicuri bolanya. Tapi karena saya cuma bisa dribble kanan, akhirnya kanan mulu dan akhirnya sering banget saya turnover. Nah, turnover tuh istilahnya melakukan kesalahan sehingga bolanya diambil lawan kayak gitu. Nah, ketika saya berlatih seperti itu, saya masih ingat almarhum pelatih saya neriakin saya, latihan kiri dong, kamu punya 2 tangan, latih juga yang kiri biar bisa dribble dua-duanya gitu. Akhirnya mulai dari situ saya mulai latihan dribble kiri dan akhirnya mulai lancar. Dan akhirnya dribble kiri yang awalnya itu saya merasa di luar zona nyaman saya, akhirnya jadi zona nyaman saya gitu karena latihan. Dan dampaknya akhirnya ketika tanding, ketika main, saya lebih enak dribble kanan, dribble kiri, bisa poin lebih banyak, bisa jadi playmaker yang lebih baik, bisa mengatur permainan karena saya memperluas zona nyaman. Jadi ketika kita memperluas zona nyaman itu skill kita akan bertambah yang akan membantu kita juga. Ya. Terus misalnya dalam bidang karir, saya juga melakukan hal yang sama. Dulu saya misalnya cuma bisa public speaking gitu ya. Public speaking jadi trainer gitu. Jadi trainer itu saya ngelakuin dari tahun 2010 atau 2011 gitu teman-teman. Udah lama gitu. Terus saya jadi trainer sampai kurang lebih saya fokus di sana sampai tahun 2015. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Terus saya ngelihat impian saya itu kan mau menjadi seorang HR director, seorang direktur HR atau pemimpin HR ya, pemimpin di sebuah divisi HRD untuk sebuah perusahaan lah gitu. Nah, ketika saya punya impian seperti itu, saya tahu bahwa untuk menjadi kesana saya nggak cukup hanya menguasai training aja, tapi saya perlu menguasai juga kayak rekrutmen, kayak organization development, talent management, nah banyak. Nah, mempelajari hal tersebut itu juga bikin saya nggak nyaman gitu. Itu di luar zona nyaman saya. Karena ibaratnya saya tuh lebih seneng untuk kayak ngomong depan orang, sharing kayak gitu. Kayak sekarang ini gitu kan. Ini hal yang saya suka gitu, sharing seperti ini. Tapi kalau saya mau jadi HR director, saya perlu belajar juga hal-hal lain. Akhirnya saya belajar juga tentang bagaimana rekrutmen, bagaimana ada yang namanya KPI ataupun target di perusahaan dan lain-lain yang sebenarnya itu hal-hal yang berkaitan dengan data yang mungkin saya kurang nyaman di sana, tapi ya saya tetap memperluas zona nyaman saya. Akhirnya sekitar tahun 2017 mungkin ya, saya agak lupa, itu saya memutuskan untuk pindah ke bekerja sebagai HR consultant. Jadi HR consultant itu saya tidak melakukan kayak training kayak gitu. Mungkin ada 1 sampai 2 kali lah setiap 3 bulan ngisi training. Tapi mostly ya berkaitan yang tadi namanya organization development. Misalnya bahas KPI, bahas load kerja atau beban kerja. Nah, hal-hal seperti itu gitu yang jadi lebih ke data. Tapi saya memutuskan untuk memperluas zona nyaman saya biar saya nanti punya berbagai macam kemampuan tadi untuk membuat masa depan saya jadi jauh lebih baik. Dan ternyata terbukti sekarang kan di pekerjaan sekarang di bidang HR, kalau misalnya saya dulu tidak melewati hal-hal tersebut dan tidak memperluas zona nyaman saya, sekarang saya nggak bisa jadi salah satu manajer HR di perusahaan swasta yang saya pegang saat ini, megang kurang lebih 1000 plus orang kayak gitu. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita harus terus untuk memperluas zona nyaman kita kayak gitu untuk kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih baik. Oke, mungkin itu dulu tentang cara memperluas zona nyaman. Buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun sukses di perantauan kayak gitu, meskipun kamu belum punya banyak pengalaman dan belum punya banyak relasi, kamu bisa pelajari caranya, strategi provennya yang sudah saya praktekkan sendiri ya. Saya belajar bertahun-tahun dan praktekkan juga bertahun-tahun dan it works. Kamu bisa tiru polanya juga. Sistemnya, caranya seperti apa, silakan pelajari di webinar Unlimited Success di tanggal 4 Februari nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam.
Silakan daftar, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas, biar kamu gak kehabisan daftar sekarang juga. Sampai ketemu di webinar dan never stop learning because life never stop teaching.